Sabit bin Qais adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal, tidak hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena ketulusan hatinya. Sebagai seorang orator ulung, ia sering diandalkan untuk berbicara di hadapan kaum Quraisy dan di banyak kesempatan penting lainnya. Namun, di balik kemampuannya yang luar biasa, Sabit selalu takut bahwa ia mungkin tergelincir dalam ria, sifat ingin dipuji. Inilah kisah hidup seorang sahabat yang menjaga keikhlasan dalam setiap amal perbuatannya. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe sekarang. Kalau setan berbisik tidak perlu subscribe, abaikan saja. Tetap tekan tombol like dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ini untuk menambah wawasan Islam Anda. Karena kisah ini jarang diceritakan, sebaiknya jangan di-skip agar tidak salah paham mengenai kisah ini. Sudah? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Suatu hari, Sabit merasa terperangkap oleh rasa bangga dengan kemampuannya. Sebagai seorang orator dan pejuang, ia sering mendapat pujian dari orang-orang di sekitarnya. Namun, hal ini justru membuat hatinya gelisah. Ia takut amalannya yang baik akan ternoda oleh ria keinginan untuk dipuji orang. Sabit bahkan mulai mengisolasi diri, sering menangis karena perasaan khawatir bahwa Allah tidak akan menerima amalannya. Dalam kesedihan yang mendalam, ia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Rasulullah mendengar tentang kesedihan yang melanda Sabit. Beliau mengutus sahabatnya untuk menemui Sabit dan menanyakan apa yang membuatnya bersedih. Sabit pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku takut bahwa amalanku tidak diterima Allah karena ria. Aku takut menjadi bagian dari orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang sombong." Mendengar ini, Rasulullah dengan penuh kasih berkata, "Engkau bukanlah termasuk orang-orang yang ria, wahai Sabit. Engkau akan hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan, dan engkau akan masuk surga." Selain ketulusan hatinya, Sabit bin Qais juga dikenal sebagai pejuang yang sangat berani. Pada Perang Uhud, ia berada di garis depan untuk melindungi Rasulullah. Sabit tidak hanya berjuang dengan pedang, tetapi juga dengan kata-katanya yang menggugah semangat para sahabat. Ia memimpin teriakan takbir yang menggetarkan jiwa para pejuang muslim, memastikan bahwa semangat mereka tetap berkobar meski pasukan musuh mengancam. Setelah wafatnya Rasulullah, Sabit bin Qais tetap setia pada ajaran Islam. Pada Perang Yamamah, ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu, Sabit menunjukkan keberanian luar biasa. Di tengah pertempuran yang sangat sengit, ia tetap berada di garis depan, berjuang dengan gigih. Hingga akhirnya, Sabit menjadi syahid di medan perang, mempertahankan kebenaran hingga titik darah penghabisan. Sabit bin Qais juga mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Nabi berdoa agar Sabit diberi kehidupan yang baik dan akhir yang baik pula. Sabit menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan, selalu menjaga niatnya agar setiap amal yang dilakukannya hanya untuk Allah. Doa Rasulullah adalah penghargaan terbesar bagi seorang sahabat yang menjaga hati dan amalnya dengan tulus. Kisah Sabit bin Qais mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, bahwa keikhlasan dalam beramal adalah hal yang paling utama. Sabit, meskipun memiliki kemampuan luar biasa, tidak pernah merasa sombong. Ia justru takut bahwa amalannya menjadi sia-sia jika dilandasi ria. Kedua, Sabit mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri, memastikan bahwa niat kita selalu murni hanya untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Ketiga, keberanian di medan perang dan keteguhan iman yang dimiliki Sabit adalah teladan sejati dalam perjuangan mempertahankan agama. Jika kisah ini memberi kalian inspirasi dalam hidup, silahkan tekan like, subscribe dan bagikan cerita ini kepada teman dan keluarga kalian. Semoga dengan begitu kita bisa sama-sama menjaga kisah Islam tetap hidup dan menginspirasi. Apabila kalian tahu versi lebih lengkap ataupun ada revisi, silahkan langsung tulis pada kolom komentar.